ditanya, loh malah dibalikin lagi gitu. Iya, Papua ini untung nama hilang belanja. Sapi punya susu, kerbau punya nama. Kita ini rusak nama. Tahu nggak isi Papua? Siapa pengelola dana-dana itu? Tahu nggak? Pernah kita lihat di birokrasi. Birokrasi yang paling sempurna menghadirkan kebinekaan di Indonesia itu adalah Papua. Seluruh suku ada di dalam. Dan mereka menjadi pengelola uang dan barang. Coba dievaluasi. Jadi jangan pejabat orang Papua. Padahal pejabat saudara-saudara terkasih dari Nusantara lain ikut memperbaiki kesejahteraan di Papua dengan uang yang memang dikucurkan oleh negara supaya 2 juta manusia itu bisa sejahtera, hidup layak, hidup setara dengan saudara-saudara yang lain. Nah, ini yang tidak dicermati secara dalam itu. Coba datang potret di Merauke, di mana-mana. Hari ini bupati dari mana, bawa suku Isme dari kampungnya. Kemarin saudara di Timika ada ngamuk-ngamuk itu. Semua dari kampung ini, semua dari kampung ini. Jadi ada penjabaran keindonesiaan yang salah di birokrasi. Sehingga mereka menguasai seluruh aset. Hari ini Merauke punya DPRD itu sudah dari mana? Sekarang pertanyaan yang saya pernah lontarkan, untuk apa jadi orang asli? Apa untungnya jadi orang asli? DPRD Merauke sekarang cuma 4 orang dari 35 orang. Coba bayangkan. Bupati Merauke besok itu sudah tidak ada anak asli. Ada yang merasa, catat ini baik-baik. Bilang presiden, untuk apa kita integrasi? Kalau integrasi untuk penggusuran orang-orang Papua, bukan untuk memerankan mereka di dalam otonominya, ini kekecewaan. Sehingga mereka mencari ruang di mana mereka bisa berperan. Kalau peran mereka sudah diserobot, lalu mereka mau berperan di mana? Mereka harus cari tanah lain. Tuhan saja di dalam firman sudah katakan, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sekarang mereka tercabut. Oke. Ya. Pak John, mohon maaf, saya potong. Dengan kata lain atau kalimat sederhananya adalah OSUS ini sebenarnya awalnya kan menjamin orang asli Papua yang jadi raja. Tapi justru kenyataannya tidak seperti itu. Iklannya begitu, 1 porsi nasi itu dimakan seluruh Nusantara. Birokrasi itu ada di dalam itu siapa? Memang semua itu orang Papua kan? Birokrasi itu kebinekaan. Papua menjamin konfigurasi kebinekaan secara konkret. Tapi sekarang malah terbalik. Dari mengalirnya demografi yang sangat luar biasa. Ini membuat di legislatif mereka tidak bisa terpilih. Bupati mereka besok tidak terpilih. Kalau pemerintah tidak melakukan proteksi dalam tanda petik, makna dari otonomi khusus, ya saya pikir wajar kalau mereka bilang, kita lebih baik cari kita punya tempat sendiri supaya kita bisa atur. Ada permainan apa Pak Jo di dalamnya? Mana? Di dalamnya ada apa? Ada permainan apa Pak di dalamnya Bang? Orang Papua ini kan korban dari sifat dasarnya terlalu baik. Orang Papua korban dari sifat dasarnya. Terima orang, tapi tidak tahu bahwa besok akan menjadi bumerang yang menyerang hak dia. Nah ini yang harus dibenahi, proporsinya harus diatur dengan baik gitu. Ya, kita minta itu, konkretnya itu, supaya besok bupati itu sudah orang asli, sudahlah. Kita tidak bisa jadi bupati di tempat lain. Ada yang merasa, kasih tahu itu Jokowi. Oke, Kak Edo. Keluarkan itu penegasan bahwa pemilu kali ini, kalau tidak mereka akan bersatu menolak otsus dan meminta referendum. Ini bukan sebuah kesalahan, tapi realitas. Siapa yang menggusur orang Papua keluar dari Republik?
Sistemnya saja kalau tidak menjamin bagaimana? Jadi yang membuat orang Papua minta keluar itu karena sistem. Tidak ada perhatian, tidak ada evaluasi, komposisi birokrasi ini seperti apa. Paniai yang kemarin bikin kejutan 100% anak paniai. Karena apa? Dia mulai kawal dari seleksi. Yang luar tidak boleh seleksi. Memang sedikit diskriminatif. Tapi saya kira ini yang kita mau lihat ke depan mau seperti apa. Orang di dunia teriak Black Lives Matter. Orang Papua juga sekarang teriak Papua Lives Matter. Karena apa? Mereka minta kesetaraan. Kalau kesetaraan tidak ada, mereka akan cari kesetaraan. Nah, inilah salah satu bentuk supaya kita bisa setara dengan orang lain. Mari kita bikin, kita punya tempat sendiri gitu. Nah, ini banyak sekali masalah. Untung ada hari ini kita bicara. Terlalu Papua lautan masalah. Papua benang kusut yang siapa ahli mengurai benang kusut? Orang bisa bilang dia ahli Papua. Kita orang Papua sendiri aja belum bisa jadi ahli untuk dirinya sendiri kok. Jadi mari kita mulai gunakan mulut, kita gunakan hati, kita bicara persoalan-persoalan yang ada. Jadi jangan anggap kemarin juga ada hal-hal tertentu yang muncul bahwa ada teman-teman yang memang merasa iri gitu ya. Teman-teman merasa iri bahwa kenapa Otsus Papua, orang istimewanya apa? Saya hampir bilang, saudara, kita itu tidak pernah minta untuk gabung. Tetapi kalau ada hasrat bersama untuk hidup bersama, mari kita hormati itu. Karena jarak kita kesenjangan ini terlalu jauh. Karena apa? Yang ikut membuat kita tidak bisa maju adalah beban dari pulau lain yang datang ke Papua dan kita bagi bersama. Lalu porsi dia jadi kurang. Gitu. Kita bisa jadi juru atur dan juru bagi. Nah sekarang siapa yang jadi juru bagi yang baik? Kita miskin juru bagi gitu. Jadi kali ini penerimaan pegawai adik laki-laki itu Tuhan pakai adik di dekat-dekat presiden itu harus ada pengangkatan otsus untuk orang-orang sini gitu. Biar mereka hari ini bodoh. Bodohnya orang Papua itu bodohnya Indonesia karena bagian integral dari negara ini. Itu bagian integral dari kebodohan. Ya. Lalu yang kedua, bersihkan tenaga-tenaga honorer supaya jangan jadi beban bagi APBD gitu. Bersihkan itu. Lalu yang berikut, APDN kali ini sudahlah kader-kader Pamong Praja yang dulu di Osibah di Yoka itu dia bisa menghasilkan bestyur dan polisi Indonesia karena bagian coba dipakai untuk angkat anak-anak APDN ke besok. Supaya dulu saya bikin 65 orang sepanjang sejarah APDN. Itu ada sejarah saya bikin, sampai saya bikin asrama khusus untuk Merauke. Aduh, daya tampung kurang. Tidak, saya sudah bawa uang. Saya sudah tahu nanti kamu jawab begini, jadi saya bawa uang sekian. Kamu bangun untuk darat. Sekarang ada asrama itu di sana. Jadi saya pikir hal sepele mau urus orang Papua itu sederhananya saya mau kasih tahu kuncinya. Konsekuen laksanakan Pancasila baik-baik. Konsekuen laksanakan Pancasila baik-baik supaya orang Papua tenang dengan Pancasila. Yang kedua itu adalah lagu Indonesia Raya itu jangan cuma dinyanyi berdiri dan segala macam, tapi ada kalimat mujarab di situ yang kita tidak pernah gunakan. Nah, soal pendidikan, orang bisa bikin SMA taruna gitu. Lalu kita pun anak-anak, kemarin ada yang testing ini, mau masuk, ada sekolah tertentu, sekolah strategis di negara ini, dia dikalahkan karena harus terima dari SMA taruna gitu. Lalu kita pun anak-anak ini mau diterima di mana? Sorga juga tidak bisa terima dorang, neraka apalagi juga tolak. Kalau sorga dan neraka sudah tolak dorang, itu kemana? Jadi ini perlu keterbukaan hati kita semua untuk kita mengoreksi. Mungkin kita juga sama-sama menyumbang permasalahan yang sekarang menjadi kegagalan. Baik. Jadi itu saja yang saya mau tambah supaya hal-hal yang sekarang lagi berlangsung. Ada laki-laki kasih tahu Jokowi, so keluarkan perintah, bupati itu harus orang asli. Kita punya mahkota. Kenapa kita punya mahkota itu diambil seenaknya gitu? Memang di kampungnya orang kasih kita mahkota kan?
Ini keterlaluan. Apakah integrasi tujuannya untuk itu? Integrasi itu tujuannya untuk memperkokoh ya kehidupan masyarakat Papua dalam satu kesatuan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Jangan digusur. Kalau kamu gusur, bukan orang Papua yang meminta keluar. Kalian yang gusur dengan sikap-sikap yang intoleran. Terima kasih. Oke, silakan Kak Edo tanggapannya.